Sejarah Pulau Sumba adalah kisah panjang yang mencakup zaman prasejarah, kedatangan berbagai pengaruh luar, hingga dinamika sosial dan politik masa kini. Pulau ini terletak di bagian timur Indonesia, termasuk dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Dengan lanskap perbukitan savana yang khas dan kebudayaan yang kaya, Sumba memiliki sejarah yang unik dibandingkan pulau-pulau lain di Indonesia. Berikut ini adalah sejarah lengkap Pulau Sumba. 1. Zaman prasejarah, awal kehidupan di Pulau Sumba. Pulau Sumba sudah dihuni manusia sejak ribuan tahun yang lalu, terbukti dari temuan arkeologis berupa peralatan batu, gerabah, dan sisa-sisa pemukiman kuno. Penelitian menunjukkan bahwa penghuni awal Sumba berasal dari ras Australomelanesid yang bermigrasi dari daratan Asia melalui Papua dan Kepulauan Sunda Kecil. Mereka hidup sebagai pemburu pengumpul sebelum mengenal sistem pertanian. Bukti keberadaan manusia purba di Sumba juga terlihat dari kuburan megalitik yang tersebar di berbagai wilayah, menunjukkan bahwa masyarakat prasejarah di Sumba sudah memiliki sistem kepercayaan yang kuat terhadap kehidupan setelah mati. Kedua, kedatangan pengaruh Austronesia dan perkembangan budaya sekitar 4.000 tahun yang lalu, datanglah gelombang migrasi dari bangsa Austronesia yang membawa perubahan besar bagi kehidupan masyarakat Sumba. Mereka memperkenalkan teknologi pertanian, sistem sosial berbasis klan, serta bahasa yang menjadi cikal bakal bahasa Sumba saat ini. Budaya megalitik yang masih lestari hingga sekarang diduga merupakan hasil percampuran antara budaya asli penduduk awal dengan tradisi Austronesia. Rumah adat berbentuk menara, sistem pewarisan matrilineal di beberapa daerah, serta ritual kepercayaan Marapu adalah warisan dari periode ini. 3. Pengaruh kerajaan-kerajaan di Nusantara. Walaupun Sumba tidak memiliki kerajaan besar seperti di Jawa atau Sumatera, hubungan perdagangan dengan kerajaan-kerajaan maritim Nusantara seperti Majapahit, Gowatalo, dan Ternate Tidore cukup kuat. Catatan sejarah menunjukkan bahwa pada abad ke-14, Majapahit pernah mengklaim Sumba sebagai bagian dari wilayahnya meskipun pengaruhnya tidak terlalu besar. Hubungan perdagangan dengan Makassar dan Maluku lebih intensif, terutama dalam perdagangan kuda Sumba yang terkenal tangguh dan digunakan oleh kerajaan-kerajaan di wilayah timur Nusantara. Keempat, kedatangan bangsa Eropa dan kolonialisme. Pada abad ke-16, bangsa Portugis mulai menjelajahi perairan sekitar Sumba, tetapi mereka lebih tertarik pada kepulauan rempah-rempah di Maluku. Belanda kemudian datang pada abad ke-17 dan memasukkan Sumba ke dalam wilayah kolonial Hindia Belanda. Namun, karena Sumba bukan penghasil rempah, Belanda tidak terlalu menaruh perhatian besar. Mereka hanya mendirikan pos dagang untuk mengontrol perdagangan kuda dan kayu cendana. Sistem pemerintahan tradisional yang berbasis suku tetap bertahan karena Belanda tidak terlalu mencampuri urusan internal masyarakat Sumba. Penyebaran agama Kristen dan perubahan sosial misionaris Belanda dan Jerman mulai masuk ke Sumba pada abad ke-19, membawa ajaran Kristen yang secara perlahan menggantikan kepercayaan Marapu. Penyebaran agama Kristen berlangsung cukup cepat, terutama di kalangan suku-suku di pesisir yang lebih mudah dijangkau. Namun, hingga kini, kepercayaan Marapu masih bertahan di banyak komunitas Sumba, terutama di daerah pedalaman. Kristen, Protestan, dan Katolik kini menjadi agama mayoritas di Sumba, dan pengaruhnya sangat kuat dalam kehidupan sosial serta politik masyarakat. 6. Masa perjuangan kemerdekaan dan integrasi ke Indonesia. Walaupun tidak menjadi medan perang utama dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, masyarakat Sumba ikut serta dalam berbagai gerakan nasionalisme. Setelah proklamasi 1945, Sumba menjadi bagian dari negara Indonesia Timur sebelum akhirnya bergabung secara penuh dengan Republik Indonesia pada tahun 1950. Pemerintah Indonesia mulai membangun infrastruktur dan mengembangkan ekonomi Sumba, meskipun tantangan geografis dan keterbatasan sumber daya membuat kemajuan berlangsung lambat. 7. Struktur sosial dan budaya di era modern. Hingga saat ini, masyarakat Sumba masih mempertahankan struktur sosial yang berbasis adat dan klan. Sistem kepemimpinan tradisional seperti Rato dan Maramba tetap dihormati, meskipun peran mereka semakin berkurang dalam pemerintahan modern. Upacara adat seperti Pasola,
pemakaman megalitik, dan tenun ikat Sumba tetap menjadi bagian penting dari identitas budaya. Namun, modernisasi juga membawa tantangan, termasuk pergeseran nilai-nilai tradisional di kalangan generasi muda. 8. Ekonomi dan pariwisata Sumba di era globalisasi dahulu, ekonomi Sumba bertumpu pada pertanian subsisten dan peternakan kuda. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, pariwisata mulai berkembang pesat. Keindahan alam Sumba dengan pantai-pantai eksotis, savana luas, serta budaya unik menarik wisatawan domestik dan mancanegara. Pemerintah dan masyarakat setempat mulai mengembangkan ekowisata dan usaha berbasis komunitas untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk tanpa merusak tradisi dan lingkungan.